Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik semuanya ya. Baik, pada pertemuan kali ini atau tepatnya pada pertemuan yang ke-14 ini, kita akan membahas tentang latihan penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah kita bagikan modulnya, itu saya harap kalian sudah membacanya untuk dapat memahami di awal apa itu sebenarnya aplikasi Microsoft PowerPoint. Walaupun saya yakin sebagian atau hampir semua dari kita itu pasti sudah tahu dan pasti sudah pernah memakai aplikasi Microsoft PowerPoint ini. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita tidak banyak yang akan dibahas, tapi hal-hal dasar yang mungkin harus kita ketahui tentang aplikasi atau khususnya penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint ini pada tujuan untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari, baik itu pada perkuliahan ataupun pada pekerjaan lainnya. Oke, baik, kita mulai saja. Di sini saya akan memakai aplikasi Microsoft PowerPoint versi 2016 untuk sistem operasi Windows. Untuk yang versi lain itu silakan menyesuaikan karena saya yakin itu tidak banyak perbedaannya. Oke, kita buka dulu aplikasinya PowerPoint ya. Nah, ini tampilan awalnya PowerPoint. Jadi kalau baru kita buka akan tampil halaman awalnya. Sekarang kita akan mulai dari blank presentation atau presentasi baru atau presentasi kosong. Silahkan diklik ini ya. Nah, ini akan dibuatkan slide awal dari PowerPoint ya, walaupun isinya itu masih kosong dan tampilannya ini yang paling sederhana, belum ada tema, belum ada transisi atau animasi apa-apa pada PowerPoint ini. Nah, sekarang kita akan sedikit mengenal dulu bagian-bagian dari aplikasi ini supaya kita tahu apa saja yang bisa kita lakukan pada aplikasi PowerPoint ini. Pertama, mungkin saya akan arahkan dulu ke bagian desain dulu ya. Nah, jadi biasanya PowerPoint ini tidak lepas atau erat kaitannya nanti dengan desain. Yang namanya desain tentu bisa bebas sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Jadi tidak ada acuannya seperti itu ya. Jadi bebas sesuai dengan preferensi kita masing-masing atau sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi tentu ada hal-hal yang harus kita ketahui juga. Jadi bebas mendesain bukan berarti namanya bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Jadi tetap harus ada hal-hal yang harus kita kita ikuti seperti itu supaya tampilannya itu lebih mudah dilihat ataupun mudah dibaca nantinya ketika kita presentasi. Nah, di sini ada mengenai tampilan dulu ya, ingin saya kasih tahu dulu mengenai tampilan. Ini semenjak aplikasi PowerPoint versi 2013 itu dia slide size-nya itu, ukuran slide-nya ini sudah bisa diganti ya. Jadi pada awalnya slide itu sebelumnya masih berukuran standar yaitu dengan perbandingan 4:3. Nah, sekarang sudah ada yang widescreen atau perbandingannya 16:9. Nah, secara default versi 2016 ini dia akan memberikan ukuran yang widescreen-nya yaitu 16:9, yang mana ukuran slide-nya ini lebih melebar ya dibandingkan 4:3. Nah, ini erat kaitannya nanti dengan perangkat untuk presentasi yang akan kita gunakan nanti ya. Dalam hal ini yang biasa kita sebut dengan InFocus seperti itu ya. Nah, InFocus. Jadi InFocus terbaru sekarang itu sudah
support untuk widescreen ini. Jadi tampilannya itu bisa lebih lebar. Sama halnya dengan laptop kita, laptop yang kalian pakai ataupun pada handphone itu kan layar itu melebar atau memanjang seperti itu gitu ya. Nah, jadi apa keuntungannya dengan melebar memanjang ini? Tentu isi yang akan kita masukkan ke slide ini tentu bisa lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang 4:3. Nah, contohnya saya klik yang 4:3 ini ya. Nah, ini terdapat perbedaan, yaitu ya namanya saja 4:3, maksudnya itu perbandingannya panjangnya 4, tingginya atau lebarnya 3, ya kan. Nah, jadi lebih sempit area untuk kita membuat presentasinya atau slideshow-nya. Nah, sekarang kita buat saja dengan widescreen atau yang perbandingan 16:9 supaya lebih lebar. Nah, ini supaya lebih lebar tampilannya ya. Nah, jadi ini fitur baru semenjak PowerPoint 2013 dikenalkan. Jadi sudah bisa ukuran slideshow kita itu mendukung versi widescreen atau versi lebih lebarnya. Nah, masih pada bagian desain. Nah, di sini PowerPoint sudah menyediakan beberapa themes ya atau tema. Tema ini berkaitan dengan latar belakang ataupun warna-warna nanti pada slide kita. Nah, ini bebas kita pilih ya. Ini kalau udah muncul semuanya, itu bisa diklik panah ini untuk melihat tema-tema lainnya. Nah, lebih kurang ya cuma, walaupun tidak terlalu banyak juga, tapi saya rasa cukup untuk sebuah tema bawaan. Silahkan dipilih saja mana yang suka atau yang sesuai. Nah, kalau kita pilih, nah ini contohnya saya pilih yang ini. Nah, nanti semua hal di slide ini dia akan menyesuaikan, baik itu latarnya ataupun jenis hurufnya, warna hurufnya ya, tata letaknya ya, itu akan langsung menyesuaikan dengan tema yang kita pilih. Nah, itu kalau kita pilih tema. Kalau kita ingin membuat sendiri tema itu, apa warnanya, apa tulisannya ya, di mana letaknya, tentu sangat bisa juga. Nah, tapi ini tentu untuk menghemat waktu atau mempercepat pekerjaan kita, jadi bisa kita pilih tema-tema yang sudah disediakan. Bahkan satu tema ini saja itu ada beberapa varian juga. Contohnya tema yang ini saya pakai tadi, itu ada beberapa varian warnanya. Nah, ini ada yang hijau tadi ya, ada yang biru, ada yang apa ini, pink, ungu gitu ya. Ada yang hijau dengan padanan yang lebih gelap. Nah, ini varian-variannya. Begitu juga dengan tema yang lain, ada juga variannya. Nah, seperti itu ya, itu mengenai tema. Oke, sekarang kita coba dulu bagian ini yang kita pakai dulu. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke bagian awal, yaitu home-nya. Nah, hal utama yang harus kalian perhatikan dalam membuat PowerPoint ya, sesuai dengan namanya. Ini kan namanya apa? Aplikasi PowerPoint. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa artinya yang akan kita tampilkan pada PowerPoint itu adalah poin-poin ya, hanya poin-poin saja ya. Namanya PowerPoint, yaitu kekuatan dari poin. Jadi bukan teks ya, seperti halnya kita membuat makalah ya, atau membuat sinopsis atau tulisan yang biasa kita buat di Word. Jadi jangan serta-merta kalian ambil materi di Word lalu dituliskan ke sini atau apalagi dipastekan ke sini. Nah, tentu tidak ya. Di sini di PowerPoint ini kita cukup menuliskan poin-poinnya saja, sehingga poin itu masih bisa terbaca oleh orang yang melihat slide kita. Jadi kita harus membayangkan, contohnya kita mau presentasi ya kan, seminar atau pelatihan atau apa,
tentu audiens kita itu ya banyak gitu ya. Nah, bahkan bisa dilakukan pada ruangan yang cukup besar contohnya. Tentu harus kita perhatikan besar dari tulisan yang akan kita masukkan ke PowerPoint ini. Jangan sampai terlalu kecil atau terlalu banyak tulisannya sehingga tentu akan susah untuk dibaca. Nah, itu mengenai PowerPoint itu sendiri. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi jangan sampai tulisan itu terlalu berdempet-dempet atau terlalu memenuhi hampir ke semua slide-nya ini. Ya, itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada juga beberapa kesalahan yang biasanya terjadi pada saat membuat presentasi dalam PowerPoint ini, yaitu pemilihan warna. Nah, ini biasa sering juga ditemui pada entah itu seminar gitu ya, atau pada ujian, biasanya pada skripsi atau tugas akhir gitu ya. Itu pemilihan warna itu tidak cukup tidak baik gitu ya, pemilihan warnanya. Jadi jangan kita hanya berdasarkan suka warna apa lalu dipilih warna tersebut. Nah, perhatikan juga kesesuaian warna yang ada pada slide kita itu, apalagi tulisan atau yang berhubungan dengan isi dari slide kita gitu ya. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, pemilihan warna tulisan dengan warna backgroundnya. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai, nah contohnya saya ingin ganti seperti ini dulu ya. Saya ganti yang ini contohnya. Nah, saya ambil katakanlah latar ini. Nah, pemilihan latar warna ini sebenarnya tidak salah ya, tidak masalah ya seperti itu. Mau pilih warna seperti ini, warna hijau ini atau warna yang agak gelap gitu ya. Walaupun lebih baik ini sebenarnya disarankan warna di latar belakang kita ini lebih baik itu ya warna yang agak terang gitu ya, supaya tulisan yang kita tuliskan itu bisa memakai warna yang gelap. Tapi ya sebenarnya tidak masalah ya, kita coba seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan adalah tulisan yang ada di atas backgroundnya itu atau di atas latarnya itu. Nah, secara default kebetulan oleh tema ini, jika warna yang kita pilih backgroundnya hijau gelap ini ya, itu tulisan itu dia pilihkan warna putih. Nah, supaya apa? Supaya tulisan itu lebih kontras terhadap latarnya. Jadi putih ini tetap bisa terbaca di latar yang cukup gelap ini. Nah, jangan sampai contohnya ya, ini judul gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan masih bisa terbaca ya. Nah, kita ini masih bisa terbaca. Jangan sampai tulisan kita itu, contohnya karena kalian mungkin suka warna ini pokoknya ungu bawahnya gitu kan. Nah, kalian pilih seperti ini. Nah, ini tentu akan agak sulit terbacanya kalau sudah kalian tampilkan nanti kepada infokus contohnya gitu ya, atau kalian presentasi di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang, karena tulisan ini sudah agak hampir menyamar warnanya dengan warna latar belakangnya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi rumusnya itu saja. Kalau latarnya itu gelap, berarti tulisan yang kalian pilih itu harus yang terang, ya kan? Kalau latar belakangnya ini terang, ya warna-warna terang ya, seperti putih atau ya hijau pun sebenarnya bisa kan ada hijau yang lebih terang gitu. Nah, pilihlah warna tulisan itu yang warna gelapnya. Jadi tulisan dan latar belakang itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, seperti itu ya. Atau jangan pilih juga warna-warna yang terlalu nabrak gitu warnanya ya gitu ya. Nah, kalau seperti ini mungkin ya tidak masalah, mungkin kuning dengan ada hijau gitu ya. Nah, jangan sampai nanti seperti ini gitu ya, kalian pilih kuning gitu ya, kemudian karena kalian suka warna merah gitu ya, kalian pilih warna merah gitu. Nah, ini tentu akan tidak
bagus untuk dilihat ya. Akan kesusahan nanti orang yang melihat slide kita itu untuk membaca isi dari slide kita. Jadi poin yang kita tampilkan itu akhirnya jadi tidak terbaca atau tidak tersampaikan dengan jelas. Nah, mungkin itu hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Pertama tadi pemilihan warna, ya kan, kemudian pemilihan tulisannya. Nah, kemudian jenis tulisan. Nah, kemudian jenis tulisan, cara mengganti jenis tulisan ini ya, pada bagian font home itu bisa dipilih. Nah, ini tergantung pada komputer kalian masing-masing ya, jumlah dari tulisan atau jenis tulisan ini ya. Secara bawaan itu sebenarnya sudah cukup banyak. Nah, pilihlah jenis-jenis font atau huruf yang jenis hurufnya itu simpel saja ya, jadi tidak terlalu banyak lika-likunya, jadi supaya tetap terbaca. Contohnya seperti ini ya, secara bawaan ini ada nama Century Gothic ya, hampir mirip itu dengan contohnya Arial. Nah, biasanya paling banyak orang pakai Arial gitu ya, ada yang pakai Calibri seperti itu. Jangan pakai tulisan-tulisan yang terlalu banyak variasinya ya, karena ini untuk presentasi, bukan untuk desain grafis gitu ya, kalian membuat apa gitu ya. Jadi untuk presentasi tentu harus huruf yang bisa dibaca dengan jelas ya kan. Kalau seperti ini kalian tulis gitu ya, nah ini memang bagus tulisannya ya kan, tapi tidak tepat penempatannya untuk sebuah slide presentasi, karena tentu akan agak susah orang membacanya tulisan yang terlalu banyak variasi atau modenya ini. Nah, ini yang harus kalian perhatikan juga ya, yaitu mengenai pemilihan tulisan atau jenis font seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi tahu ya, mengganti-ganti warna font itu ada bagian ini ya, kalian pilih bagian tanda panahnya ini ya. Tanda panahnya ini muncullah warna-warna ini. Kalau warna yang kalian inginkan ternyata masih belum ada di sini, ya kan? Ini kan warna-warna standar ini yang disediakan oleh PowerPoint-nya. Itu kalian bisa klik more colors ini. Nah, kalian klik. Nah, inilah warna yang lebih banyaknya. Kalau warna yang masih belum ketemu, mungkin warna yang kalian inginkan ya, kalian masih butuh juga mungkin warna tertentu mungkin yang kalian inginkan. Nah, bisa pilih ke custom. Nah, ini bebas nih. Ini tersedia pilihan warna jutaan warna ya. Jadi sedikit saja ini bergeser itu sudah bisa menghasilkan warna baru. Kalian lihat saja pada bagian new ini. Nah, berarti inilah yang warna barunya nanti. Contohnya kalian mau warna merah ini tapi yang agak pudar umpamanya. Nah, ini dan oke. Nah, sekarang dia berubah seperti ini ya. Itu untuk mengganti warna. Kalau ganti tulisan dari mana? Ini ya. Ini sebenarnya tampilannya hampir mirip dengan aplikasi-aplikasi Office lainnya seperti kemarin ya, di Word ini seperti ini juga, di Excel juga ada pengaturan font ini ada juga ya. Ini untuk bold ya, menebalkan, garis miring ya kan. Ini untuk underline ya, garis bawah dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai font. Nah, lanjut. Nah, ini kan baru satu slide. Bagaimana untuk menambah slide satu lagi atau menambah slide lainnya? Nah, bisa menggunakan beberapa cara. Pertama, bisa klik kanan pada slide awal ini. Itu kalian klik kanan, bisa ambil new slide ya. Nah, maka akan terbuat slide kedua, atau boleh dikatakan ini sebenarnya slide pertama. Ini adalah halaman awal, itu judul. Kenapa tampilan yang berbeda? Nah, ini sesuai dengan tema kita tadi. Berarti tema yang diberikan ini, yang kita pilih tadi, slide awal itu atau cover dari slide itu seperti ini desainnya, yaitu penuh warnanya. Kemudian untuk slide isinya itu lebih kurang seperti ini. Jadi tidak sama tampilannya ya. Nah, makanya kalau sudah kita pilih tema di awal tadi, maka keseluruhan itu sudah menyesuaikan, baik dari covernya,
ya, sampai ke bagian isinya dan tata letaknya. Nah, itu yang kalau sudah pilih tema, ya. Kemudian ada juga cara lainnya untuk memasukkan apa namanya slide baru, itu pada bagian insert. Nah, itu ada new slide. Nah, kalau bagian bawahnya kalian klik pada bagian panahnya ini new slide, maka akan muncul pilihannya slide apa yang akan kalian buat. Nah, ini lebih beragam ini jadinya, ada pilihannya, ya. Nah, ini slide title, ya, title slide seperti yang sekarang ini. Kemudian ada title and content, ya, ada judul dan isinya. Ini yang tadi yang kita coba klik kanan tadi, ya kan. Nah, ini ada bagian section header, ada to content, ada comparison, ada title only, ada yang blank atau yang kosong aja. Kemudian ya berbagai, ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ternyata kalian mau langsung membuat apa namanya slide yang isinya ada 2 kontennya atau 2 isinya, bisa pilih ini langsung. Jadi kalian tidak repot-repot jadi membaginya. Nah, sekarang sudah dibagikan langsung 2, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Kemudian ini ada judulnya, ya, katakanlah ini slide 1, ini isi slide 1, ya. Ini mungkin keterangan, kan. Nah, langsung dibuatkannya. Nah, ini sesuai dengan slide seperti apa yang mau kita bikin. Kalau mau kita apa namanya 3, nah, ada juga, ya kan, 3 kolom. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah disediakan. Nah, makanya tadi di awal kita sarankan memilih size-nya itu pilih yang widescreen supaya ya lebih lebar slide kita itu, supaya isi yang bisa kita muat di sini bisa lebih banyak. Kalau yang 4:3 tadi tentu akan slide kita itu akan lebih kecil atau lebih sempit jadinya, ya. Nah, ini cara membuatnya, ya kan, tergantung kalian sesuaikan isinya apa, baru menyesuaikan tampilannya itu seperti apa. Karena tentu tidak bisa kita buatkan slide bakunya itu akan bisa dipakai untuk semua apa namanya, semua style atau semua temanya. Nah, tergantung dari apa namanya slideshow apa yang akan kita buat atau yang ingin kita tampilkan, barulah kita bisa memilih tema yang cocok untuk slideshow kita tersebut, ya. Itu. Nah, lanjut masih pada bagian insert. Nah, insert sesuai namanya, ya, berarti pada bagian ini kita bisa untuk menginsert atau memasukkan apa namanya komponen-komponen ke slideshow kita, ya, slideshow kita. Nah, pertama itu bisa memasukkan tabel, ya, seperti halnya pada Word, kita bisa juga insert tabel pada PowerPoint kita, ya. Contohnya saya bikin new slide. Nah, di sini saya ingin menambahkan tabel dengan 4x4 pokoknya. Nah, langsung dibuatkannya 4x4, ya, 4 kolomnya, kemudian 4 barisnya. Nah, kalau mau tambah, ya, langsung saja ditambah. Nah, oke, sesuaikan. Itu untuk tambah tabel tadi, ya, insert tabel. Kemudian ada insert picture. Nah, picture ini untuk menambahkan gambar. Nah, bisa dipilih dari perangkat kita, this device, atau dari online picture, atau dari gambar yang kita ambil dari internet atau online, ya. Biasanya kita pilih dari this device atau dari perangkat kita. Nah, jadi pilih gambarnya, gambar mana yang mau kita masukkan. Contohnya gambar ini pokoknya. Nah, kalau sudah masuk ini, kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Nah, caranya dengan menggeser bagian pojok dari gambar tersebut. Nah, geser sampai ukurannya pas. Nah, ini kalau gambar, ya.
Kemudian apa lagi? Kemudian insert screenshot. Nah, kalian bisa langsung mau screenshot layar ya. Kemudian langsung masuk ke sini, ke slide-nya ini. Kemudian bisa foto album. Nah, ini foto yang untuk banyak, namanya foto album gitu ya. Nah, jadi banyak foto bisa dimasukkan. Kemudian ada shape. Nah, shape ini pada Word itu juga sudah ada. Jadi memasukkan beberapa bentuk ke slideshow kita. Contohnya mau memasukkan ini persegi umpamanya, kita buat seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa kemudian tambahkan lagi umpamanya. Nah, warna bawaannya ini itu biasanya tergantung dari tema yang kita pilih tadi, makanya warna ini masih menyesuaikan dengan tema yang kita pilih. Contohnya seperti tabel ini. Nah, warnanya kan masih masih sinkron dengan warna tema kita yang kita pilih tadi. Jadi kalau tema yang kita ganti ini, maka semua ini akan berganti juga. Contohnya saya pilih sekarang tema ini pokoknya. Nah, semuanya sekarang berganti ya, baik itu warna, tata letak ya kan, semuanya jadi berganti. Jadi kalau sudah pilih tadi, nah maka letaknya itu pasti akan diganti juga kalau kita pilih tema ya. Jadi lebih baik ya disarankan memilih tema itu di awal ya. Tentukan dulu tema yang akan kalian pakai, baru nanti sesuaikan dengan isi yang akan kalian buat ya. Itu supaya nanti setiap tampilan yang sudah kalian rapikan seperti ini nanti bisa berubah menjadi tidak beraturan atau kacau nanti tampilannya kalau temanya itu kita ganti-ganti di akhir nanti ya. Maka di awal pilih dulu temanya. Tapi kalau sekedar varian diganti itu tidak masalah. Nah, kalau varian warnanya diganti itu tidak masalah ya, karena dia tidak akan mengganti tata letaknya. Oke, masih bagian insert, shape udah, smart art, chart ya. Nah, kalau chart ini apa namanya, ini ya, diagram seperti itu gitu ya. Nah, mungkin itu yang lebih banyak terpakai gitu ya, insert gambar, tabel, bisa juga text box ya. Kalau text box ini memasukkan tulisan ke dalam elemen-elemen bebas. Contohnya kita memasukkan di sini, entah di mana, itu bisa digeser-geser. Sama halnya pada Microsoft Word kemarin kita sudah pakai juga fitur text box ini. Kemudian ada header footer ya, bisa dikasih header footer juga seperti di Word gitu ya. Ada word art, ada date and time ya, slide number, bisa kasih nomor slide ya seperti ini. Nah, bisa dikasih tanggal gitu ya. Kemudian objek, equation, memasukkan rumus ya. Kemudian bisa masukkan video, bahkan bisa masukkan audio ya, suara, bahkan bisa juga merekam layar ini ya, screen recording, kemudian ditempelkan atau dimasukkan ke slide ini. Nah, itu pada insert itu banyak ya. Pada bagian Microsoft ini, Office ini, baik itu di Word ya atau di Excel kemarin, fitur insert ini sebenarnya masih hampir sama dengan aplikasi Office lainnya ya. Kemudian yang berbeda di PowerPoint ini dengan aplikasi lainnya itu sudah pasti pada bagian ini, yaitu desain yang tadi ya, yaitu mengenai template atau tema ya. Ini sudah kita jelaskan di awal tadi mengenai pemilihan tema ya, desain. Kemudian ada transition, yaitu transisi. Nah, ini yang berbeda dengan aplikasi Office lainnya. Nah, transisi ini apa maksudnya? Transisi ini adalah mengatur bagaimana perpindahan dari slide satu ke slide lainnya. Nah, ini adalah transisi. Jadi kalau secara bawaan atau defaultnya itu tidak ada transisi yang diberikan,
atau none ini yang dipilihnya. Kalau kita mau memberikan transisi, ya silakan dipilih saja transisi mana yang mau kita pilih. Cukup banyak transisi yang sudah disediakan oleh si Office PowerPoint ini, tinggal dipilih saja sesuai dengan mana yang diinginkan dan mana yang lebih tepat, karena belum tentu satu transisi itu tepat untuk presentasi kita. Nah, jangan sampai transisi yang kita berikan itu terlalu menonjol nanti dibandingkan dengan isi slide kita nanti ya. Jadi orang lebih fokusnya ke transisi kita nanti dibandingkan dengan isi atau tampilan apa yang kita tampilkan pada slide itu. Jadi pilihlah yang sekiranya menarik tapi tetap tidak mengganggu tampilan slide kita secara umum ya. Caranya cukup dipilih saja. Nah, seperti ini ada push, ada white seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kalau sudah bisa, kalau kita pilih satu, umpamanya seperti ini, kita bisa kalau kita pilih satu ini, dia akan memberikan efek transisi pada satu slide itu saja ya. Kalau kita pilih ini, dia berikan pada slide satu ya. Kalau kita ingin menyamakan untuk ke semua transisinya ke semua slide, itu bisa dipilih apply to all ini. Jadi transisi yang kita pilih ini akan diaplikasikan kepada semua slide yang ada pada slide presentasi kita. Tapi kalau ingin kita membuatnya berbeda-beda, nah tentu harus kita pilih satu persatu. Contohnya slide 1 yang push ke atas umpamanya, yang kemudian slide 2, nah, ini kan belum ada nih, masih 6 ini. Nah, mungkin bisa kita pilih yang cut umpamanya gitu ya, atau yang reveal ini ya kan ya, atau yang split gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita custom satu persatu. Tapi kalau kita ingin membuat sama saja semuanya, ya pilih saja satu, kemudian kita pilih yang apply to all. Bahkan durasinya bisa kita tentukan juga. Secara default durasinya itu 1 detik ya. Maksud durasi sini adalah berapa lama animasi transisi itu ditampilkan. Jadi semakin lama durasinya, tentu animasi itu semakin lambat jadinya. Nah, kalau semakin singkat waktunya, tentu animasinya menjadi lebih cepat. Nah, seperti itu. Ini biasanya biarkan saja secara default, tapi kalau ingin berkreasi sendiri itu boleh di otak-atik atau kita kita rubah sesuai dengan keinginan. Maka ini bisa juga kita pilih soundnya atau suara. Jadi setiap perpindahan slide itu bisa ada suaranya ya. Ada suara applause ya, suara tepuk tangan, suara panah dan lain sebagainya. Itu bisa kita berikan suara kalau kita presentasinya itu mendukung untuk diberikan suara. Tapi kalau presentasi kita tidak memungkinkan diberikan suara, tentu akan mubazir saja kita berikan efek suara ini ya. Oke, itu mengenai transisi ya. Jadi transisi adalah mengatur bagaimana perpindahan dari slide satu ke slide lainnya ya, jadi itu transisi. Kemudian ada yang namanya animasi. Nah, animasi ini apalagi ini? Animasi ini adalah bagaimana mengatur animasi isi dari slide kita. Nah, kalau transisi tadi kan animasi, sebenarnya kan animasi juga, tapi animasi dari slide kita, yaitu perpindahan dari slide-nya, dari slide satu ke slide lainnya. Tapi kalau animasi ini adalah bagaimana animasi isi dari slide kita itu. Nah, contohnya saya lengkapi ini judul, ini keterangan umpamanya. Nah, di sini secara default kalau tidak kita pilih elemennya, maka fitur animasi ini dia tidak akan aktif karena tidak ada animasi yang akan diberikan kepada halaman ini. Cara memberikan animasinya itu kita pilih dulu elemen mana yang mau kita berikan animasi. Contohnya judul ini. Nah, kita klik dulu pada bagian judul. Nah, barulah
pilihan untuk animasinya aktif. Jadi mengatur bagaimana tulisan ini, ya kebetulan tulisan ini, judul ini, bagaimana animasinya pada slide tersebut, bagaimana kemunculannya atau bagaimana dia tampilnya seperti itu. Contohnya mau kita berikan float in. Nah, maksudnya itu dia akan mengambang dari bawah ke atas atau terbang seperti itu gitu ya. Nah, seperti ini float in. Jadi tulisan ini dia akan bergerak dari bawah ke atas. Bisa kita lihat preview. Nah, keterangan seperti ini juga. Mau kita seperti itu juga, float in juga. Nah, seperti ini. Nah, ini urutan animasinya. Di sini ada 1, ini ada 2. Berarti urutannya masuk dulu judulnya, baru keterangannya. Jangan sampai terbalik memberikan animasi ini. Kalau ini yang kita masukkan 1, tentu yang akan muncul duluan adalah yang ini dulu, keterangannya, baru judulnya. Jadi tentu harus kita tentukan mana yang tampil terlebih dahulu, mana yang akan tampil di akhir gitu ya. Nah, kalau kita preview, maka dia akan seperti ini. Nah, ini tampilan transisi ini atau animasi ini itu banyak, ya sangat banyak. Bahkan bisa kita custom, custom part. Jadi bisa kita custom mau seperti apa dia munculnya, bisa bebas lah, sesuai kreasi gitu ya. Silakan dicoba-coba saja mana yang cocok gitu ya. Selagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai terlalu apa namanya ya, terlalu rame gitu ya animasi itu. Jadi orang lebih memperhatikan animasi kita itu nanti, padahal yang ingin kita tampilkan itu sebenarnya yang sesuai dengan PowerPoint tentu adalah poin-poin yang akan kita slide kan, itu yang kita slideshow kan, itu yang ingin kita tampilkan. Nah, jadi jangan sampai mempengaruhi isinya nanti animasinya itu. Animasi ini tentu sangat penting juga supaya terlihat menarik ya kan, supaya tidak monoton saja atau tidak terlalu kaku ya kan. Terlalu kaku atau monoton saja tentu tidak menarik juga ya, tapi terlalu rame juga tentu akan orang salah fokus. Jadi nantinya alih-alih memperhatikan isi dari slide kita, orang akan tertariknya melihat animasinya saja nanti ya, seperti itu ya. Jadi diseimbangkan antara pemilihan animasi dan tampilan itu sendiri pada PowerPoint itu supaya seimbang ya. Itu bagian animasi ya. Animasi ini pun bisa dipilih, dia itu aktifnya itu pada saat diklik atau setelah otomatis ya, ada delay waktu. Nah, ini silahkan dicoba-coba saja ya, dicoba-coba saja, karena kalau dijelaskan satu persatu ini sangat butuh waktu yang sangat lama. Nanti akan saya berikan beberapa video-video yang lebih lebih memberikan tutorial tentang bagaimana cara memilih atau membuat presentasi yang baik dan benar itu, atau yang bagus gitu ya. Walaupun itu nanti beberapa itu video saya ambil dari video-video yang sudah ada di YouTube, nanti itu sebagai referensi saja, bisa kalian tonton atau kalian cari sendiri pada YouTube nanti biasanya gitu ya, atau ada tulisan-tulisan blog atau apa gitu ya, supaya lebih memperjelas. Di sini saya hanya menjelaskan tentang dasar-dasarnya saja seperti itu ya. Oke, mungkin itu pada bagian PowerPoint ini. Jadi PowerPoint ya sebenarnya yang berbeda dibandingkan dengan yang inti dari aplikasi ini kan, ini ada desain, transisi, dan animasi. Ya, kalau slideshow ini mengatur slide-nya ya. Kemudian review, ya, view ini sebenarnya ya sama saja dengan yang aplikasi lainnya. Kemudian ada juga mungkin yang penting sedikit, yaitu pada PowerPoint ini kita bisa membuat yang namanya tombol gitu ya. Jadi tombol itu bisa kita aktifkan. Contohnya ada 2 tombol di sini ya kan.
Ini contohnya slide 3, slide 3. Ini slide 2, ya kan. Nah, ini slide 1. Nah, tombol ini kita bisa buat ini. Contohnya kita berikan tulisan, klik kanan, edit text, slide 2. Kemudian ini juga klik kanan, edit text, slide 3. Nah, di sini ceritanya kita ingin membuat tombol slide 2 ini, kalau kita klik maka dia akan langsung berpindah ke slide 2 ini. Kemudian kalau diklik slide 3 ini, dia pindah ke slide 3 ini. Walaupun slide 3 ini adalah slide 4 di sini. Jadi slide pertama ini adalah judulnya atau covernya. Caranya bagaimana? Klik pada bagian tombol ini, ya kan? Kemudian masuk ke insert, pilih ke insert. Kemudian ada pada bagian links, ya, ada link, kemudian ada action. Pilih yang action. Nah, di sini ada pilihan mouse click, ada mouse over. Kita pilih yang mouse click. Jadi pada saat diklik, aksinya apa? Nah, secara default dia none, yaitu tidak ada. Jadi kalau diklik dia tidak akan terjadi apa-apa. Nah, sekarang kita pilih yang ini, hyperlink to atau run program. Bahkan kalau diklik tombol ini, kita bisa membuka aplikasi lain dari sini, ya. Aplikasi yang ada pada komputer kita, ya, atau pada laptop kita. Nah, sekarang kita demokan dulu. Kita mau ke slide ini umpamanya. Nah, kita mau ke slide 2 ini. Nah, pilih saja. Nah, ini kan ada pilihan slide-nya, ya kan. Nah, karena ini tombol slide 2, kita mau ke slide 2. Oke. Dan di oke kan. Itu juga yang slide 3. Action, hyperlink to, pilih slide, pilih ke slide 3. Oke. Kemudian oke. Nah, tombol ini akan aktif kalau sudah kita masuk ke mode presentasi. Bagaimana cara masuk ke mode presentasi pada PowerPoint? Itu diklik pada bagian ini. Nah, ada tombol seperti layar presentasi ini atau slideshow, atau bisa juga dari menu slideshow. Kemudian ini bisa from beginning atau from current slide. Kalau from beginning berarti dia mulai presentasi itu dari awal, ya kan. Kalau from current slide berarti dia mulai presentasi itu dari slide mana kita sekarang berada. Kebetulan di sini kan kita berada pada slide 2 ini atau pada slide yang muncul ini. Nah, kalau mau dari sini kita bisa klik from current slide. Nah, klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, sekarang tombolnya sudah berfungsi, ya kan. Contohnya mau slide 2, klik ini. Nah, maka dia akan langsung ke slide 2. Walaupun di sini belum kita berikan tombol untuk kembali ke slide awal tadi. Nah, jadi sebenarnya bisa kita tambahkan lagi di sini tombol untuk kembali, ya kan, untuk ke slide awal tadi. Nah, itu bisa dikembangkan lebih lanjut kalau fitur tombol ini dibutuhkan. Tapi kalau kalian presentasi itu pasti berurutan dari slide awal sampai slide akhir, ya, mungkin cuma butuh lanjut saja, next dan seterusnya, itu mungkin tidak tidak butuh fitur tombol ini, ya, tidak butuh fitur tombol ini, karena ini supaya slide kita itu interaktif. Jadi ya, interaktif itu maksudnya supaya PowerPoint atau slide kita itu bisa dioperasikan juga secara manual, ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau slide kita itu cuma berlanjut dari slide awal dan seterusnya sampai akhir, ya, itu memang tidak diperlukan tombol-tombol ini, karena cukup dengan kita klik saja pada mouse atau next pada keyboard, itu secara otomatis dia akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, mungkin itu tidak banyak yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan juga pada PowerPoint ini, karena kembali lagi
yang nama PowerPoint ini, karena kita mendesain ya, tentu akan tergantung atau sesuai dengan selera atau kesukaan kita masing-masing. Jadi bisa kita kreasikan sesuai dengan keinginan masing-masing, bagaimana tampilannya ya kan, bagaimana transisinya tadi yang banyak ini ya, bagaimana animasinya, itu bebas kita kreasikan. Tapi yang perlu diperhatikan tadi ya, hal-hal yang kita sampaikan tadi ya, yang perlu diperhatikan. Pertama itu masalah desain ya kan, jangan sampai desain kita itu membuat orang yang membaca slide kita itu kesulitan ya, kesulitan baik itu dari pemilihan warna ya, pemilihan jenis tulisannya ya, itu harus yang diperhatikan. Kemudian masa transisi juga, jangan sampai transisi yang kita berikan itu terlalu berlebihan sehingga PowerPoint kita itu apa namanya, terlalu over jadi ya. Nah, kan segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik juga nanti hasilnya gitu ya. Jadi dicukupkan saja pemilihan transisi ataupun animasi ini. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, tidak diberikan transisi atau animasi tentu ya berakibat monoton juga ya, presentasi kita monoton dalam artian terlalu biasa saja nanti jadinya ya. Jadi perlu juga sebenarnya transisi dan animasi ini kita berikan supaya slide atau apa namanya, slide show kita itu atau presentasi kita itu lebih dinamis. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan dalam pemilihan atau pembuatan PowerPoint ini. Jadi memang tidak banyak yang bisa kita sampaikan di sini. Kalau ingin mencari tutorial lebih lanjut ya, itu silahkan kalian cari di YouTube ya, itu sangat banyak ya. Silahkan tinggal dicari kemudian dicoba praktekkan sendiri ya. Nah, namun karena ini perkuliahan kita ini, tentu saya ingin juga memberikan tugas mengenai latihan PowerPoint ini. Nah, apa tugasnya? Yaitu membuat file presentasi menggunakan PowerPoint ini. Ya, sudah jelas gitu karena kita belajar PowerPoint sekarang itu ya. Tapi isinya adalah apa yang akan kalian buat itu, presentasinya adalah kalian buatlah slideshow atau slide presentasi mengenai materi perkuliahan kita ini ya, mulai dari awal sampai materi yang sudah kita berikan saat ini ya, mulai dari awal, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Nah, silakan kalian buat poin-poinnya saja ya, yang namanya PowerPoint silakan dibuat poin-poinnya saja ya, apa-apa saja yang telah kita pelajari dari awal kemarin. Nah, jadi sambil kalian membuat tugas PowerPoint ini, nah, berarti saya harapkan kalian juga sambil membaca atau melihat ulang kembali materi-materi apa saja yang sudah kita pelajari atau sudah kita berikan pada perkuliahan mata kuliah TIK ini ya, karena sebagaimana kita tahu perkuliahan ini sudah masuk kepada penghujung perkuliahan. Nah, jadi silakan sambil melihat atau mereview kembali materi-materi yang sudah kita tampilkan. Nah, ketentuannya apa? Tentu tidak banyak mengenai tampilan, desain ya dan lain-lain tadi, itu bebas sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Yang pasti jangan sampai lupa pada slide itu dicantumkan nama dan identitasnya kalian yang membuatnya ya. Kemudian maksimal apa namanya, PowerPoint atau slide-nya ini ya, jumlah slide ini contohnya kayak ini ada 4. Nah, berarti ini kan ada 4 slide ya. Nah, pada tugas ini saya berikan maksimal supaya tidak terlalu banyak. Maksimal slide yang boleh dibuat atau yang diizinkan itu cuma sampai 20 slide. Oke ya, dicatat 20 slide. Jadi maksimal 20 slide membuat tugas ini. Nah, jadi jangan sampai lebih dari 20 slide.
ya. Mengenai desain, transisi, animasi bebas, kalian pilih sendiri. Nanti yang akan dinilai tentu adalah bagaimana kalian merangkum materi, kemudian tentu bagaimana kalian mendesain presentasi ini supaya bagus juga untuk ditampilkan, ya. Oke, mungkin itu saja pada materi PowerPoint ini yang bisa kita sampaikan, karena ini adalah materi atau terakhir juga pada perkuliahan kita semester ini, ya. Minggu depan mungkin kita akan masuk kepada bagian review saja, sebelum kita setelah itu akan masuk kepada ujian akhir nantinya. Jadi sambil kalian belajar PowerPoint ini, membuat slide PowerPoint, itu sambil mereview kembali materi yang telah kita pelajari dari pertemuan awal, ya. Jadi saya ulangi lagi, tugasnya adalah membuat slide presentasi yang isinya itu adalah mengenai rangkuman dari perkuliahan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ini. Nah, kemudian kalian simpan filenya, ya. Seperti biasa cara menyimpan file itu di save as, ya. Ya, kalian simpan bebas, mau disimpan di mana dulu, di laptopnya atau di komputernya, dan diberikan judul atau nama filenya, ya. Boleh itu pakai nama kalian sendiri, ya. Pokoknya ini dengan format PowerPoint presentation atau PPTX, ya. Jadi kalian simpan. Nah, kemudian file itu nanti yang kalian kirimkan. Nanti link mengirimkan tugasnya seperti biasa akan saya tampilkan atau saya berikan pada deskripsi perkuliahannya nanti. Oke, kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau yang masih kurang jelas, bisa didiskusikan atau ditanyakan pada kolom komentar, supaya apa-apa yang telah kita sampaikan ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian aplikasikan pada kegiatan sehari-harinya nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.